sangat menarik, sangat efisien. Satu tema menyangkut beberapa mata pelajaran menjadi satu sehingga memudahkan guru dalam menyampaikan materi. Saya masih menggunakan metode pembelajaran secara konvensional, belum menggunakan aplikasi atau media pembelajaran yang interaktif. Menyeluruh gitu ya, kalau dalam kelompok itu tidak bisa memilih mana anak yang disukai dalam pembelajaran, minat bakatnya lah. Jadi hanya terfokus yang bisa dan yang belum bisa. Lebih mengarahkan siswa ke arah minat dan bakatnya, sehingga saya hanya memberikan stimulus atau rangsangan kepada siswa sehingga mereka bisa mengembangkan keterampilan bergerak dalam pembelajaran. Kita mengajarkan satu pembelajaran untuk mengaitkannya ke pelajaran yang lain itu sangat sulit sekali. Harus misalnya guru itu misalnya dalam pembelajaran itu harus seperti ini, jadi anak masih mengikuti apa yang diarahkan oleh guru gitu. Jadi belum sesuai minat dan kesukaan mereka. Ada beberapa siswa yang paham, namun ada juga yang belum paham, tertinggal sebab penggunaan media pembelajarannya yang belum sesuai dengan karakter belajar siswa. Saat pandemi ini menggunakan kurikulum 2013 adalah sulitnya membedakan keterampilan siswa dan pengetahuan siswa yang telah diperolehnya saat pembelajaran. Saya bisa memahami bahwa setiap siswa itu memiliki kebutuhan belajar yang berbeda, sehingga saya bisa merubah pembelajaran yang sebelumnya dengan cara memberikan video pembelajaran yang saya buat sendiri untuk memberikan kemudahan siswa dalam pemahaman belajarnya. Yang pertama, jadi guru memberikan asesmen non-diagnosis non-kognitif. Jadi yang pertama sebelum pembelajaran itu diberikan kepada siswa untuk apa? Agar guru itu juga bisa menentukan mana sih minat dan bakat siswa dalam pembelajaran. Jadi kan gak semua siswa lebih suka pembelajaran misalnya bahasa Indonesia, terus IPA. Jadi di situ tuh lebih guru itu jadi lebih tahu mana yang lebih disukai oleh siswa. Terus yang kedua juga guru banyak menggunakan aplikasi gitu. Terutama aplikasi Paplum Merdeka Mengajar. Dari dalam itu juga ada macam-macamnya, ada modul, terus juga ada asesmennya. Saya berusaha untuk dapat mengarahkan kebutuhan siswa dalam belajar, seperti siswa memiliki kelebihan dalam satu mata pelajaran matematika. Nah, itu saya sebagai guru lebih meningkatkan lagi kemampuannya dalam pelajaran matematika. Alhamdulillah, dengan adanya program sekolah penggerak, saya sudah dapat menggunakan aplikasi yang saya dapati, misalkan dengan cara menggunakan Google Meet dan Classroom berkat bantuan teman-teman dan guru-guru semua. Juga saya mulai bisa menggunakan gadget, laptop untuk membuat administrasi. Menurut saya di kurikulum baru ini anak-anak lebih bisa mengeksplor diri, lebih kreatif karena belajarnya lebih sedikit mencatat, lebih banyak praktek seperti membaca, mengamati sebuah gambar lalu diceritakan kembali, menari, dan membuat kerajinan dari barang-barang bekas. Jadi belajar itu jadi menyenangkan buat anak-anak. Anak-anak nggak mudah bosan. Langkah-langkah perubahan yang kami lakukan dengan menggunakan model manajemen perubahan belajar. B yang pertama adalah buat pertanyaan. Menganalisis dari raport mutu pendidikan sekolah, kemudian membuat pertanyaan yang akan dijadikan sebagai langkah-langkah perubahan. Seperti contohnya bagaimana sekolah melakukan upaya membangun literasi yang terus-menerus menjadi sebuah kebiasaan di sekolah. Kemudian A, ambil pelajaran.
mulai dari pertanyaan yang sebelumnya tadi disepakati, kemudian memandu bagaimana pengalaman positif baik dari individu, kelompok maupun komunitas seperti KKG. Kontribusi apa yang sudah dilakukan, baik itu kebijakan, kemudian keterlibatan sumber daya manusia, keahlian, kekuatan yang sudah dimiliki di sekolah. Kemudian B, gali mimpi. Bagaimana menghasilkan sumber daya manusia, guru, siswa, serta orang tua yang mendampingi supaya produktif sehingga tercapaian tujuan dari pertanyaan sebelumnya. J, jabarkan rencana. Ini penempatan sumber daya manusia, mengukur kemajuan, menyusun langkah-langkah strategi dan upaya improvisasi, kreativitas, serta inovasi, serta kolaboratif dari semuanya. Dan A, atur eksekusi. Sumber daya manusia yang disiapkan, adakan pelatihan, pendampingan, dan coaching secara terus-menerus, kemudian bangun pola komunikasi yang bagus, pertanggungjawaban eksekutor, dan pelaporan, serta monitoring evaluasi, dan alhamdulillah hasilnya terlihat perubahan yang sangat signifikan, positif untuk perubahan di sekolah kami.